dengan cegah penyebaran virusnya. Semoga pandemi cepat berlalu dan mulailah semua dengan lembaran baru. Hindari kerumunan, jaga jarak di antara kita, hindari berpergian, dan semoga kita diberi kesehatan. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar kau terbebas dari virusnya. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar COVID-19 hilang dari dunia. Hindari kerumunan, jaga jarak di antara kita, hindari berpergian, dan semoga kita dalam lindungannya. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar kau terbebas dari virusnya. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar COVID-19 hilang dari dunia. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar kau terbebas dari virusnya. Terbiasakanlah dirimu, terbiasa hidup bersih, terbiasa agar COVID-19 hilang dari dunia. Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. General Morning Talk Virtual PT Adaro Indonesia sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu March Adaro. membangun Indonesia di bidang pertambangan dan energi, berkarya dengan sungguh nyata dalam visi dan misi serta nilai perusahaan, penuh semangat dengan gembira bekerja profesional. Jaya dan terkemuka, teruslah maju senantiasa, banggakan Indonesia. Adaro, milik kita bersama, tetaplah jaya dan terkemuka di seluruh dunia. Memuaskan kebutuhan pelanggan, mengembangkan karyawan, menjalin kemitraan dengan pengasuh, mendukung pembangunan bangsa, mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan, memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Adaro, jaya dan terkemuka, teruslah maju senantiasa, banggakan Indonesia. Adaro, milik kita
Pembacaan visi, misi, dan nilai Adaro. Visi, misi, dan nilai Adaro. Visi, menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka. Misi, kami bergerak di bidang pertambangan dan energi untuk 1. Memuaskan kebutuhan pelanggan. 2. Mengembangkan karyawan. 3. Menjalin kemitraan dengan pemasok. 4. Mendukung pembangunan masyarakat dan negara. 5. Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan. 6. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Nilai, integrity. 1. Melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. 2. Memprioritaskan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. 3. Hanya memberikan data dan informasi yang berdasarkan fakta. Meritokrasi. 1. Bersaing dengan adil dan beretika dengan membangun kompetensi dan memberikan kinerja yang terbaik. 2. Mendukung pengembangan bawahan dengan memberikan peluang yang sama. 3. Menilai kinerja bawahan secara objektif. Openness. 1. Berani menyampaikan pendapat yang berbeda demi kepentingan perusahaan. 2. Berani mengakui kesalahan. 3. Terbuka terhadap masukan yang membangun dari orang lain. Respect. 1. Berperilaku baik terhadap orang lain dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar. 2. Memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dengan menghargai perbedaan yang ada. 3. Menunjukkan rasa hormat kepada orang lain dengan mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Excellent. 1. Melaksanakan PDCA secara konsisten demi mencapai tujuan perusahaan. 2. Memberikan upaya yang terbaik untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kualitas dan efisiensi. 3. Berusaha semaksimal mungkin untuk melampaui harapan pelanggan. Pembacaan kebijakan mutu, keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup dilanjutkan dengan pembacaan pedoman K3LH PT Adaro Indonesia. Pernyataan kebijakan mutu, keselamatan pertambangan, lingkungan hidup, dan energi PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan merupakan salah satu pemasok utama pasar global batu bara termal yang rendah sulfur, nitrogen, dan abu. Dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan yang terkemuka dalam bidang pertambangan dan energi, maka manajemen dan karyawan PT Adaro Indonesia serta mitra kerjanya mempunyai komitmen sebagai berikut. 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan keselamatan operasi pertambangan sesuai dengan pedoman K3LH sebagai upaya meniadakan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan akibat kerja. 2. Menjalankan praktek terbaik dalam mengelola lingkungan hidup dengan mencegah dampak yang dapat dihindari, konservasi sumber daya alam dan energi, mitigasi, dan mereklamasi lahan terganggu sesuai peruntukannya. 3. Mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko keselamatan, kesehatan kerja, dan keselamatan operasi pertambangan serta lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan pertambangan untuk memastikan pengendaliannya secara efektif. 4. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku terkait bidang mutu, keselamatan kesehatan kerja, K3, keselamatan operasi pertambangan, lingkungan hidup, dan energi. 5. Mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan good mining practice atau GMP untuk mencegah kerusakan aset dan terhentinya produksi serta menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien, dan efektif. 6.
menghasilkan produk batu bara yang memenuhi persyaratan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dapat terjaga dan ditingkatkan. 7. Mendukung pengadaan barang dan jasa serta desain yang efisien energi untuk peningkatan kinerja dan energi. 8. Menjalankan upaya pencegahan pemakaian dan pengedaran narkotika atau obat terlarang serta pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. 9. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program keselamatan, kesehatan kerja, dan keselamatan operasi pertambangan serta lingkungan hidup, serta memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. 10. Melaksanakan peningkatan berkesinambungan di segala bidang, sedemikian hingga kinerja perusahaan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pernyataan kebijakan ini ditujukan kepada manajemen dan karyawan di lingkungan PT Adaro Indonesia beserta mitra kerja untuk dapat dilaksanakan dengan konsisten. Pedoman K3LH PT Adaro Indonesia. 1. Berdoa dan berpikir selamat. 2. Pahami pekerjaan dengan baik. 3. Pahami bahaya pekerjaan. 4. Pahami pengendalian bahaya. 5. Pastikan dilakukan dengan konsisten. 6. Pastikan tersedia sarana dan prasarana kerja yang aman dan sehat. 7. Pastikan tidak ada pencemaran lingkungan. Ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2018, Kepala Teknik Tambang Suhernomo. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita.
amanat Inspektur Upacara oleh Bapak Insinyur Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga, senantiasa agar negara ini damai dan produktif. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dilaksanakan hingga anak cucu kita kelak. Hadirin yang saya hormati, sebanyak 250 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi COVID-19. Semua negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah kali ini. Kemunduran banyak negara besar tersebut, marilah kita jadikan peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara kita bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser pola dan cara kerja kita. Dari cara-cara biasa menjadi cara-cara yang luar biasa. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut. Dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Hal ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan kita dan sektor perekonomian pada khususnya. Tak terkecuali subsektor yang kita cintai, subsektor yang kita banggakan, yaitu pertambangan mineral dan batubara. Pada kondisi saat ini,
Efisiensi dan efektivitas menjadi salah satu kunci untuk bertahan dalam menghadapi tekanan yang mendera bidang usaha pertambangan batubara sebagai dampak pandemi COVID-19. Efisiensi harus dilakukan di setiap lini operasional kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, penambangan, hingga penjualan komoditas batubara. Sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Sangat penting bagi perusahaan tambang batubara untuk menekan biaya operasi seefisien mungkin. Dan setiap pekerja di perusahaan harus dapat berkontribusi dalam upaya efisiensi pada kegiatan pertambangan. Untuk itu, menjadi penting agar perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang semestinya tidak perlu. Misalkan, biaya yang diperlukan akibat cara kerja atau operasi yang tidak aman, yang tidak sehat, serta tidak menjaga lingkungan. Hadirin yang berbahagia, Indonesia dibangun dari akar persatuan dan kekeluargaan yang kuat. Oleh karena itu, kita harus menjaga marwah prinsip dasar berbangsa, bernegara tersebut, agar NKRI tetap tegak berdiri, berdaulat, dan kuat sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Sudah saatnya kita memberikan sumbangsih nyata, menelurkan karya-karya terbaik bagi masyarakat dan bangsa, agar negara kita yang kita cinta ini semakin jaya di mata dunia. COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir tentu sangat melelahkan dan melemahkan ekonomi negara kita. Namun, kini saatnya kita kembali bangkit dan kembali merajut asa, merangkai mimpi yang tertunda sesaat karena pandemi tersebut. Hadirin yang saya banggakan, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pengaruh yang cukup besar di hampir semua aspek aktivitas dan lingkungan kita. Kita sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai karyawan maupun penanggung jawab di lingkungan kerja, dituntut untuk selalu dapat memiliki kepedulian dan turut menjaga diri kita pribadi, keluarga inti kita, maupun keluarga besar di mana kita bekerja dari penyebaran dan dampak COVID-19. Kita wajib menjaga keluarga kita dan lingkungan kita dari penyebaran virus COVID-19 agar keluarga kita tetap sehat dan produktif sehingga kita tenang ketika meninggalkan mereka. Begitu pula sebaliknya, pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan di tempat kerja, agar kita pun aman ketika pulang bekerja dari tempat pekerjaan kita. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh pekerja di area kerja PT Adaro Indonesia ini untuk senantiasa patuh terhadap aturan-aturan protokol kesehatan dan selalu peduli dan saling mengingatkan agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan semaksimal mungkin. Protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dilaksanakan secara ketat. Manajemen perusahaan pun diminta untuk selalu mendukung dan menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Harus tetap menjadi bagian dari setiap aktivitas kita. Begitu pula, menjaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas. Apabila salah satu dari kita terjangkiti, tentunya akan sangat berpengaruh, sangat besar pada lingkungan kerja dan keluarga kita. Apabila akhirnya menjadi bagian dari klaster penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, dengan menjaga diri, keluarga, lingkungan sekitar maupun tempat kerja dengan baik dari COVID-19, berarti kita turut menjaga sumber penghasilan bagi keluarga dan bagi negara kita yang kita cinta ini. Hadirin yang berbahagia, di tengah pandemi COVID-19 ini, karyawan, manajemen maupun insan pertambangan harus tetap bisa bekerja secara aman dan produktif. Kita harus tetap fokus pada operasional tambang yang dikerjakan dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan pertambangan penuh dengan tantangan dan risiko. Untuk itu, fokus pada pekerjaan merupakan hal yang penting agar pekerjaan kita dapat berjalan dengan aman, dengan selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta
perlindungan terhadap lingkungan di dan di sekitar wilayah pertambangan. Memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pekerjaan ataupun pelayanan yang dilakukan akan menjadi kunci agar pekerjaan tetap produktif, mencapai target, dan memberikan manfaat yang optimal bagi keluarga, perusahaan maupun bangsa dan negara. Agar kegiatan pertambangan dapat berjalan dengan aman, sehat dan selamat, harus dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko di lingkungan tempat kerja. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang tepat harus dilaksanakan dengan tepat dan benar, sehingga upaya pengendaliannya pun dapat ditetapkan dan dilaksanakan dengan tepat dan benar. Tentunya didukung dengan kesadaran dan kedisiplinan kita bersama. Untuk itu, dukungan dari segenap karyawan, manajemen, pemerintah maupun keluarga sangat diperlukan, sehingga para pekerja tambang dapat bekerja dengan aman, sehat, selamat, dan kembali kepada keluarga pun dengan aman, sehat, dan selamat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah selalu berupaya untuk mendukung kegiatan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan dan keputusan menteri untuk mengatur kegiatan pertambangan ini agar dapat berjalan dengan aman, sehat, selamat, lingkungan terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi negara kita yang kita cintai. Sebagai insan pertambangan, tentunya kita telah mengetahui bahwa pada Juni 2020 kemarin, pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Nomor 3 tahun 2020. Undang-undang yang baru ini merupakan upaya pemerintah untuk menjadikan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menjadi lebih baik. Adapun pokok-pokok utama dalam undang-undang tersebut yaitu 1. Perbaikan tata kelola pertambangan nasional. 2. Keberpihakan kepada kepentingan nasional. 3. Kepastian hukum dan berinvestasi. Dan 4. Pengelolaan lingkungan hidup. Terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah telah memperkuat aturan hukum terkait pengawasan dan pengelolaan lingkungan di dalam Undang-Undang 3 tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar lebih memperketat setiap kegiatan pertambangan untuk memperhatikan lingkungan serta mempertegas sanksi bagi yang tidak melaksanakan baik. Beberapa pokok aturan penting terkait pengelolaan lingkungan dalam undang-undang baru diantaranya adalah kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang harus mencapai keberhasilan 100%. Ketentuan tentang keseimbangan antara pemenuhan lahan yang sudah dibuka dengan lahan yang sudah direklamasi, serta adanya sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Secara tegas dinyatakan bahwa terdapat sanksi apabila tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Untuk itu hadirin sekalian, pemerintah selalu menghimbau agar perusahaan tambang, tak terkecuali PT Adaro Indonesia, untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, diharapkan agar kegiatan operasi pertambangan dapat berjalan dan dikembangkan dengan secara berkelanjutan. Dan lebih luas lagi, diharapkan agar kekayaan alam Indonesia yang kita kelola ini benar-benar menjadi anugerah bagi seluruh rakyat. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan sebuah negara. Marilah kita isi perjalanan kali ini dengan penuh kedamaian, prestasi, dan kejayaan. Semoga di hari ulang tahun RI yang ke-75 ini dengan tema Indonesia Maju, kita menjadi sebuah negara yang unggul dan bergerak menuju negara yang maju dalam hal ekonomi dan maju secara berkelanjutan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kepada semuanya, saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Semoga upaya kita semua mendapat bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagu P2 COVID Kita Lawan Corona oleh Master Point Band PT Pama Persada Nusantara Jobsite Adaro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Kami dari Master Point Band PT Pama Persada Nusantara Jobset Adaro. Saya Alpian. Saya Henry. Saya Subri. Saya Arif. Saya Yospat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu yang berjudul Kita Lawan Corona. Tujuan kami untuk membuat lagu ini adalah membantu memberi semangat dan menginspirasi kita semua untuk selalu semangat dan konsisten dalam mengikuti protokol pencegahan COVID-19. Besar harapan kami, pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat bersilaturahim secara langsung. Mari bersama-sama kita lawan pandemi ini, agar tidak ada lagi kasus yang menimpa kita, rekan kerja kita, atau keluarga kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Suhernomo selaku KTT PT Adaro Indonesia dan Pak Bayu Setiawan selaku PJO PT Pama Persada Nusantara Distrik Adaro atas dukungannya sehingga terciptanya lagu ini. Sebuah lagu dari kami, semoga dapat menginspirasi. Langkah kita bersama untuk menghadapi pandemi virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan kita semua. Jangan sampai kita abaikan, patuhi semua aturannya. Kita dukung di garda terdepan demi keselamatan kita. Ayo hadapi bersama.
Coronavirus Diseases Awareness oleh penanggung jawab operasional PT Pama Persada Nusantara Jobsite Adaro, Bapak Bayu Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam agenda General Morning Talk bulan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Guna memperingati Hari Kemerdekaan ini, saya sendiri akan menyampaikan beberapa pidato singkat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian. Para hadirin yang saya hormati, hari ini tidak akan terjadi di mana saya tidak akan berpidato saat ini. Begitu juga dengan rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara General Morning Talk ini. Boleh jadi tidak akan ada saat ini tanpa perjuangan para pendiri bangsa. Siapa para pendiri bangsa itu? Mereka adalah manusia yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, hingga nyawanya demi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mereka berjuang tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan. Mereka hanya ingin cita-cita terwujud, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Pendiri bangsa ini berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk meniru semangat para pendiri bangsa tersebut dalam mewujudkan kemerdekaan yang mulia ini. Salah satunya adalah berjuang sekuat tenaga dalam pikiran dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Para hadirin yang saya hormati, secara global berdasarkan data dari WHO, di bulan Agustus 2020 ini pandemi COVID-19 telah tersebar di 216 negara di seluruh penjuru dunia dengan total kasus mencapai 17.660.523 kasus. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus COVID-19 per bulan Juli 2020 sudah mencapai di angka 100.000 kasus lebih. Dan bulan Agustus sudah mencapai di angka 130.718 kasus. Mengacu kepada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK01-Menkes-413-2020 terkait pedoman dan pengendalian pandemi COVID-19, bahwa istilah OTG, ODP, dan PDP sudah tidak dipakai dan diganti dengan istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah suspek, yang kedua probable, yang ketiga konfirmasi, yang keempat discarded, yang kelima kontak erat, yang keenam pelaku perjalanan, dan yang ketujuh adalah selesai isolasi. Terlepas dari perubahan definisi tersebut, kasus penularan COVID-19 masih tetap sama, yaitu melalui kontak positif dengan penderita COVID-19 dengan droplet yang bisa menular saat kita sedang berdiskusi dengan rekan kerja di ruang kerja yang sama, atau saat berbicara pada saat rest time, ya, di ruang yang sama tanpa menggunakan masker. Para hadirin yang saya hormati, jika kita sama-sama tidak menggunakan masker, maka risiko penularan COVID-19 dari seorang pembawa COVID-19 ke karyawan yang sehat adalah 100%. Sedangkan jika kita menggunakan masker, maka risiko penularan COVID-19 dari orang pembawa COVID ke karyawan yang sehat turun menjadi 70%. Apabila kedua orang, baik pembawa COVID-19 maupun karyawan yang sehat, sama-sama menggunakan masker, maka risiko penularannya turun menjadi 1,5%. Mari kita sama-sama menggunakan masker dengan baik dan benar, yaitu tutupi area batang hidung sampai dagu, kemudian masker tidak longgar dan tidak ada sela antara masker dengan wajah. Hindari penggunaan masker yang tidak menutup hidung, mulut maupun dagu. Karena dengan penggunaan seperti itu, maka Anda masih berisiko terpapar atau menularkan droplet
karena masker yang tidak menutup dengan sempurna. Para hadirin yang saya hormati, hal lain yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jika mengalami sakit batuk, sakit tenggorokan, flu, sesak nafas atau demam, segera lapor ke atasan dan dokter perusahaan dan jangan masuk ke area kerja, baik di tambang maupun di office. Yang kedua, cuci tangan dengan air dan sabun sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan setelah beraktivitas. Yang ketiga, jangan memegang muka, mata, hidung, dan mulut sebelum tangan dipastikan bersih. Yang keempat, laksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS secara konsisten. Yang kelima, lakukan physical distancing minimal dengan jarak 1 meter antar orang, baik di dalam kendaraan, kantor, ruang istirahat, ruang meeting, kantin, dan di mes. Ya. Yang keenam, tidak melakukan perjalanan keluar ring 1 kecuali emergensi dan mendapat persetujuan dari atasan. Adapun daerah ring 1 yang dimaksud adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Barito Selatan. Yang ketujuh, jika ada keluarga seperti anak, orang tua, mertua, kemudian teman ataupun orang lain yang dari luar ring 1 berkunjung ke rumah, segera lapor ke atasan Anda masing-masing. Yang kedelapan, hindari aktivitas sosial di luar rumah atau berkumpul di tempat ramai atau pertemuan massal. Batasi aktivitas di luar rumah, keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan jika ada kondisi yang emergensi saja. Para hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita menjaga lingkungan kerja kita agar selalu sehat dan selalu disiplin melaksanakan protokol COVID-19 dimanapun kita berada. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini, agar kita benar-benar merdeka dari pandemi COVID-19 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, mari sama-sama mengikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rahmat dan ridho-Mu, hari ini kami berkumpul sembari mengharap berkah dan perlindungan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang tampak dari kami, maka terimalah segala kelemahan kami. Dan Engkau Maha mengetahui pula apa yang senantiasa bergejolak dalam diri kami, maka ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, perbaikilah keyakinan agama kami yang adalah pokok dari semua urusan kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami, karena di sini kami berusaha mencari nafkah yang Engkau ridhoi. Dan ya Allah, perbaikilah pula kehidupan akhirat kami, karena kesanalah kelak kami semua akan kembali. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sesungguhnya yang mengetahui apa yang menjadi hajat kebutuhan kami, maka anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan jiwa yang paling dalam menerima takdir dan ketetapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena keluasan rahmat dan kasih sayang-Mu, jauhkanlah kami dari segala bala dan musibah. Dalam keluasan rahmat dan sayang-Mu, jadikanlah setiap gerak langkah kami memberi manfaat dan bernilai ibadah di sisi-Mu. Dan di dalam keluasan rahmat dan kasih sayang-Mu pula, kami titipkan diri kami, semua urusan dan keluarga kami. Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan terima pinta kami. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Fakta Integritas PT Adaro Indonesia oleh perwakilan manajemen Adaro, penanggung jawab operasional mitra kerja,
Serikat Pekerja Adaro dan Mitra Kerja, karyawan staf dan non-staf dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang PT Adaro Indonesia. Fakta integritas menindaklanjuti prosedur tentang pencegahan dan penyebaran COVID-19 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan karyawan-karyawati dan keluarga serta keberlanjutan aktivitas pertambangan dan menyikapi penyebaran COVID-19 melalui transmisi lokal di seluruh wilayah operasional tambang PT Adaro Indonesia, serta mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 1. BOD Adaro Energi tertanggal 26 Maret dan 24 Juni 2020. 2. Memorandum KTT PT Adaro Indonesia tertanggal 11 Maret, 19 Maret, dan tanggal 8 Juni 2020 tentang instruksi pencegahan transmisi lokal dan penerapan new normal. Dengan ini saya berjanji pada diri pribadi, perusahaan, dan Tuhan Yang Maha Esa untuk 1. Menjalankan dan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Adaro Indonesia terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19, baik berupa surat edaran, memorandum KTT, maupun internal memorandum yang telah ditetapkan. 2. Disiplin atas penerapan dan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, menggunakan masker dan menjaga social atau physical distancing pada saat beraktivitas di luar rumah atau tempat tinggal atau tempat kerja atau mes masing-masing. 3. Karyawan dan karyawati tidak keluar rumah, mendatangi atau berkumpul dengan teman, berkunjung atau silaturahmi tatap muka dengan tetangga, keluarga yang tidak serumah kecuali orang tua, serta menunda kegiatan kebersamaan dengan masyarakat, atau keagamaan di luar area operasional yang mengharuskan berkumpul banyak orang sampai ada instruksi atau aturan teradip dari PT Adaro Indonesia. Apabila terpaksa, wajib memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman, memakai hand sanitizer, dan segera kembali ke rumah atau tempat tinggal dan mes masing-masing. 4. Tidak berinteraksi secara tatap muka langsung dengan karyawan, karyawati, antar perusahaan, dan atau anggota masyarakat yang tidak berkepentingan, dan mengganti cara komunikasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi secara online atau dengan menjalankan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. 5. Mengisi formulir Safe Risk Assessment untuk mengetahui tingkat risiko pada H-1 masuk kerja, dan apabila didapati hasil penilaian lebih dari 1 atau kategori high risk, maka wajib melaporkan dan mengirimkan kepada penanggung jawab area atau penanggung jawab operasional perusahaan masing-masing dan tidak diperkenankan masuk atau bekerja ke site. 6. Melaporkan segera ke atasan dan atau memeriksakan diri kepada dokter perusahaan apabila mengalami kondisi sakit gejala COVID-19, demam 37,3 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, dan stop bekerja atas rekomendasi dokter, para medis perusahaan, atau fasilitas kesehatan lainnya. 7. Mencari informasi yang valid dan terkini tentang status penyebaran COVID-19 di area sekitar, khususnya ring 1, termasuk keluarga, kerabat, dan tempat kerja agar dapat melakukan tindakan pencegahan lebih lanjut. 8. Jujur dan terus terang pada diri, keluarga, atau kerabat serumah, masyarakat, serta atasan atau tim gugus tugas COVID-19 terkait dengan hal-hal di atas. 9. Untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui proses aerosol menjadi kontributor terhadap droplet, maka saya penuh kesadaran tidak merokok minimal mulai menuju halte, titik penjemputan, pengantaran karyawan atau karyawati sebelum atau sesudah area operasional PT Adaro Indonesia. 10. Melaporkan ke call center COVID-19 0821 55 30 4656 dan atau safety hotline 0811 54 77
144. Apabila ada karyawan atau karyawati lain yang melanggar ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Apabila di kemudian hari saya mengingkari poin-poin pernyataan dalam fakta integritas tersebut di atas, maka saya bersedia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan PKB yang berlaku dan dapat dihubungkan ke dalam sanksi jumlah perlubangan di SPDK maksimal lubang 6 berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku di PT Adaro Indonesia dan atau masing-masing perusahaan mitra kerja. Pengumuman. Dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak seluruh anak bangsa dan komponen masyarakat untuk terus menggelorakan nilai-nilai nasionalisme kita dengan mengenang jasa para pahlawan. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 2020, tepat pada pukul 11.17 waktu Indonesia bagian tengah, mari kita hentikan segala aktivitas kita selama 3 menit untuk menundukkan kepala, mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur, baik dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bahagia
General Morning Talk virtual selesai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap